Assalamualaikum. Halo, nama saya Rosvita Nur Fazliah. Saya adalah seorang guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat datang di channel YouTube saya. Saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran daring mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7. Jangan lupa like dan subscribe. Mempelajari mengenai surat, mengenal surat, dan kita sudah mengetahui bahwa terdapat dua jenis surat, yaitu surat pribadi dan juga surat dinas. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai struktur surat pribadi dan surat dinas. Kenapa ada strukturnya? Karena setiap teks memiliki struktur yang berbeda-beda, termasuk surat pribadi dengan surat dinas pun memiliki struktur yang berbeda. Lalu apa saja sih struktur surat pribadi? Nah, kita mulai dari surat pribadi terlebih dahulu ya. Nah, ini ada contoh surat pribadi. Yang pertama ini contoh surat pribadi, yang kedua bisa dilihat ya. Ada tanggal, ada alamat, ada salam, ada isi, ada salam juga, ada namanya, lalu ada tanda tangan juga. Nah, mungkin dari sini kamu udah bisa simpulkan strukturnya apa aja. Nah, ini strukturnya. Baik, struktur surat pribadi. Yang pertama ada alamat dan tanggal penulisan surat. Ini bukan alamat sebenarnya, tapi tempat ya. Tempat dan tanggal penulisan surat. Misalkan tempatnya di Tangerang, 27 Februari 2021 misalkan. Jadi dituliskan ada nama tempatnya. Yang kedua, salam pembuka. Jadi salam pembuka itu biasanya bisa menggunakan Assalamualaikum atau bisa menggunakan halo, apa kabar. Nah, lalu ada kalimat pembuka paragraf. Kalimat pembuka paragraf berarti nanti menanyakan kabar juga, nggak masalah. Lalu masuk ke isi suratnya. Isi suratnya dia ingin menyampaikan apa, intinya tentang apa. Nah, lalu ada salam penutup. Salam penutup berarti ada wassalamualaikum atau sampai jumpa lagi atau seperti apa, itu adalah salam. Terakhir baru ada nama dan tanda tangan pengirim surat. Ini harus ada namanya, harus ada tanda tangan juga, karena supaya kita tahu ya siapa yang mengirim. Nah, ini adalah contoh surat simple, sederhana, sangat sederhana untuk biar kalian ada Malang 29 November 2015, itu adalah alamat dan tanggal surat. Lebih tepatnya adalah tempat, bukan alamat. Nah, ada salam pembuka, salam kangen, salam rindu, salam sayang, banyak. Assalamualaikum boleh. Kalimat pembukanya apa kabar Aim. Nah, kita udah tahu kan surat ini bertujuan untuk siapa? Ternyata untuk Aim. Nah, ada isi suratnya. Isi suratnya adalah, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu kepadaku ya. Nah, ini karena ini surat, jadi masih menggunakan minta alamat. Lalu ternyata isinya adalah si pengirim surat yang ternyata namanya Giati kangen terhadap Aim. Nah, lalu ada penutup suratnya, sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini, aku tunggu balasanmu. Salam akhir sahabatmu. Bisa wassalamualaikum, bisa juga seperti ini, atau sampai jumpa, atau semoga kita bisa bertemu, dadah, itu sama. Dan Giati adalah nama. Ini kurangnya adalah kurang tanda tangan. Penutup Abdul kalau misalkan ada tanda tangannya juga. Nah, kita akan masuk ke surat dinas, karena tadi udah surat pribadi, kita masuk surat dinas ya. Ini ada dua contoh surat dinas, dua-duanya dari Dinas Pendidikan, satu Provinsi Riau, satu Provinsi Jawa Timur. Ini hanya sekedar contoh saja ya, seperti ini. Nih, sangat resmi, panjang. Biasanya kertasnya juga berbeda. Kalau tadi kan background kertasnya bisa pakai gambar-gambar, lalu pakai tulis tangan. Nah, kalau surat dinas itu
tidak ada gambar-gambar background lucu-lucu unyu kayak gitu ya. Ini menggunakan kertas polos biasa dan diketik dengan rapi. Oke, lalu apa saja sih struktur surat dinas? Nah, ini ada perbedaan yang signifikan. Yang pertama ada kop surat atau kepala surat. Yang namanya kepala adanya di paling atas, makanya kepala surat disimpan di paling atas. Lalu ada nomor, lampiran, perihal, nah, tanggal surat, alamat penerima surat, pembuka surat, isi surat, penutup, jabatan, nama, tanda tangan, serta tembusan. Ini semuanya kita akan bahas satu per satu. Kita juga membahas di mana sih posisinya, sama apa enggak sih dengan surat pribadi. Yang pertama adalah kop surat. Dilihat kop suratnya. Nih, ini sengaja saya crop hanya bagian atasnya saja kop surat. Yang pertama kita ada logo instansi. Ini adalah nama disebut dengan logonya ya, logo instansi. Jadi setiap instansi punya logo yang berbeda-beda. Ini adalah yang membedakan dengan surat pribadi. Pribadi nggak ada beginian, tidak seperti ini, tapi tidak ada kopnya. Oke, yang kedua adalah alamat instansi. Ini ada di bawah alamat instansinya. Sebenarnya yang kedua harusnya ini. Nah, nama instansi. Ada logo, namanya apa? Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Pendidikan. Berarti ini nama instansinya adalah Dinas Pendidikan. Lokasinya di mana? Di Provinsi Riau. Alamat instansinya ini akan lebih lengkap kalau selain ada telepon, ada email, ada website gitu ya. Dan nanti orang-orang dapat mengakses, karena zaman sekarang kan serba internet, serba digital. Selain juga masih menggunakan kertas, tapi juga ada email dan websitenya. Ini kop suratnya paling atas ya. Ini posisi ini ada paling atas surat dinas. Masuk ke bawahnya kop. Ini ada garis ya. Ini garis pembatas. Ini garis kop surat. Pembatas kop surat. Ya. Yang pertama ada nomor, lampiran, dan perihal. Nomor surat yang ini nih dikeluarkan oleh instansi. Jadi ini nomor yang berbeda. Tiap instansi yang berbeda-beda punya kodenya sendiri. Ini kode yang hanya diketahui oleh instansinya. Gitu. Lampiran itu bisa ada atau tidak tergantung isi surat. Nah, lampiran ini kalau misalkan memang ada lampirannya, berarti ditulis berapa halaman atau berapa lembar ditulis. Kalau nggak ada lampirannya berarti nggak usah diisi. Di lampiran itu ada nggak sih yang terlampirnya, ada nggak sih berkas pendukungnya, ada nggak? Selain surat ini di belakangnya ada tambahan, misalkan ya seperti surat dinas ketika instansi atau sekolah mengundang atau menugaskan siswa untuk pergi berkemah misalkan. Nah, ada surat tugas dari sekolah kepada orang tua, lalu nanti dicantumkan nama-nama anak yang ikut kemah ini siapa aja sih, nanti ada lampirannya berapa halaman, 1 atau 2. Itu lampiran. Yang ketiga adalah perihal atau hal, biasa disingkat hal juga. Perihal itu berisi maksud dari surat yang dibuat. Maksud surat yang dibuat berarti isinya tentang apa? Alih bina institusi Diknakes. Ini adalah isi dari suratnya, maksud dari surat yang dibuatnya. Selanjutnya adalah alamat penerima surat. Alamat penerima surat dinas ini harus lengkap seperti ini. Yang terhormat Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jalan HR Rasuna Said, Blok X5 atau 10 X.5 Kavling 4-9 Jakarta. Nah, ini lengkap sampai dengan provinsinya juga, karena dalam surat dinas itu karena surat formal, jadi menggunakan alamat yang lengkap, berbeda dengan yang surat pribadi. Bahwa surat pribadi tidak menggunakan alamat penerima di dalam suratnya. Oke, selanjutnya adalah nih yang membedakan. Ini adalah tanggal pembuatan surat. Beda ya dengan yang tadi. Kalau
ada tempatnya, misalkan Tangerang, Bogor, Jakarta, tapi ini tidak menggunakan tempat. Alasannya karena kita lihat, alasannya karena pada kop surat itu sudah ada alamatnya. Tadi contohnya adalah Provinsi Riau, berarti sudah tahu pembuatan suratnya jelas di Riau, Pekanbaru. Nah, jadi ini tidak perlu menggunakan itu lagi, tidak perlu menggunakan tempat lagi, nama tempatnya tidak perlu disebutkan lagi. Ini adalah, nah ini udah bagian badannya ya, tadi udah kepalanya, sekarang bagian badannya. Nah, dengan hormat itu adalah pembuka surat. Nah, dalam surat intinya adalah pembuka, isi, penutup. Itu badannya isinya begitu, selalu seperti itu. Dengan hormat adalah pembuka surat. Lalu ini adalah yang sebanyak ini, dari menindaklanjuti sampai dengan jam pelajaran sekolah adalah isi suratnya. Terakhir adalah demikian disampaikan bantuan dan kerjasama saudara, diucapkan terima kasih. Itu adalah penutup surat. Ada penutup suratnya. Oke, ini terakhir bagian bawah juga kelihatan. Ini berarti bagian yang tadi ya. Ya, ini yang pertama yang akan kita bahas adalah Direktur Jenderal. Direktur Jenderal ini merupakan jabatan pengirim surat. Setiap pengirim surat dinas itu biasanya memiliki jabatannya sendiri, dan yang berhak membuat dinas biasanya jabatan yang paling tinggi. Nah, ini adalah Dirjen, Direktur Jenderal. Lalu ada tanda tangannya, sedikit tidak jelas, tapi ini adalah tanda tangan. Ada tanda tangan pengirim suratnya. Dirjen tadi tanda tangannya di sini. Setelah itu ada nama lengkap pengirim surat. Mungkin kalian agak sulit membaca, tapi ini adalah tulisannya Joko Santoso dengan ejaan lama, The Joko Santoso. Lalu ada NIP-nya. NIP itu kalau ada NIP-nya berarti digunakan, kalau tidak ada nggak usah pakai NIP. Nah, lalu selanjutnya yang membuat ini menjadi legal atau sah, surat dinas yang sah adalah karena ada capnya. Ini kalau misalkan capnya asli, ini capnya berwarna, karena ini bukan scan atau fotokopian, jadi tidak berwarna. Stempel instansi pengirim surat, jadi yang namanya surat instansi dalam mengeluarkan surat pasti ada stempelnya. Nah, terakhir ini ada tembusan. Tembusan ini tidak semua surat dinas menggunakan tembusan, tapi ini digunakan juga ya tembusan itu. Tembusan itu artinya adalah instansi lain yang harus menerima surat selain instansi penerima utama suratnya. Jadi misalkan tadi ditujukan untuk Menteri Kesehatan. Nah, selain itu juga ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu ada Ketua Ban PT, lalu ada manajer proyek dan lain. Mari kita membandingkan unsur surat pribadi dan juga surat dinas. Nah, ini adalah unsur-unsur yang mana di surat pribadi ada, mana surat dinas yang ada. Unsurnya ada 9 unsur. Udah kop surat atau kepala surat itu hanya dimiliki oleh surat dinas. Ini tidak dimiliki oleh surat pribadi. Surat dinas ada ya, checklist. Lalu nomor lampiran hal pribadi nggak ada, surat dinas ada. Tanggal surat ada, dua-duanya ada. Pembuka surat dua-duanya juga ada, isi surat ada, penutup surat ada, nama pengirim surat juga ada. Yang tidak ada pada surat pribadi adalah tembusan. Surat dinas tidak ada. Jadi ada 3 unsur ya secara keseluruhan. Perbedaan antara surat pribadi dan surat dinas, kalau dari segi yang lainnya mungkin bila dari segi bahasa yang akan kita bahas minggu depan. Oke, baik, sekian pembahasan dari saya.
Sampai jumpa pada video selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai bahasa, kaidah kebahasaan yang ada di dalam surat pribadi dengan surat dinas. Ini akan lebih menarik, pembahasan akan lebih panjang karena beda sekali antara pribadi dan surat dinas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.